Sudah terlihat belum PT-nya ini? Sudah dok, sudah ini dok. Sudah terlihat ya? Baik, tunggu sebentar. Gimana ya? Oke, Atau mau saya bantu presentasi. share screen dok, bila Udah, boleh nih? Udah. bila kesulitan Assalamualaikum dok ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah. Bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oke. Kita Reza, terima kasih ya atas waktunya untuk bisa mengundang saya di Zoom Emergency tanggal 9 November ini. Saya mencoba sharing-sharing ilmu aja. Mungkin teman-teman udah pada mengikuti tentang apa itu kabel neutropeni, apa itu eh, bagaimana cara tata laksananya. Karena ini adalah sebuah satu kesatuan terapi pada sebuah keganasan oleh kanker ya. Jadi perkenalkan nama saya Rian Fabian Sofyan. Tadi sudah dijelasin nama Dr. Reza, saya seorang onkologis atau bedah onkologi, konsultan. Kebetulan saya bekerja di Kanker Darmais. Di Rumah Sakit Kanker Darmais, saya mengerjakan eh, breast cancer, tumor payudara, head and neck cancer, kepala leher, skin and soft tissue cancer, dan thyroid cancer. Jadi memang cakupan tugasnya cukup banyak. Dan saya kebetulan bekerja di Darmais ini di bidang onkorekonstruksi. Jadi tumor-tumor yang tidak bisa ditutup dengan primer, kita langsung kita lakukan tindakan onkorekonstruksi, yaitu mengganti organ tersebut dengan allograft dengan tubuh sendiri ya. Ini kalau mau tanya-tanya nanti di Dian Fabian Instagram boleh di DM saja, nggak usah malu-malu, DM saja kalau misalnya ada yang kurang dalam kesulitan saya ya. Oke lanjut ya. Nanti akan kita pelajari ada 5 pokok dari definisi, epidemiologi, etiologi, atau fisiologi, sampai manajemen penanganannya bagaimana. Oke. Ini per definisi, sinyalnya bagus nggak, Dr. Reza? Untuk Halo? suara jelas dok. Eh, Sinyal bagus ya? Nggak iya salah ya? izin dok. Oke. Satu lagi dok. Mohon Ya. maaf dok. Apakah bisa dihilangkan dok tampilan pop up kameranya dok? Oh, kameranya ntar mungkin saya stop aja pakai kamera ya. Stop kamera kali ya. Eh, Kalau stop kamera, stop video. Gini ya, stop video boleh? Ntar dulu. coba dok Eh, boleh. kalau gini boleh? Gini boleh? Terlihat ya dok ya. Sudah Iya jelas belum? baik dok. Nggak apa-apa dok. Bisa dilanjutkan dok mungkin. Untuk pop up Oke, kameranya sudah. mungkin nggak. Kalau geser. Oh ya boleh Oh dok. gini, Silakan dok. oh gini ya. Sudah Oh, dok. karena ada. Baik dok. Ini jelas ya? Ya, sudah dok. Karena Oke. tadi terhalang dok. Iya. Oh, terhalang sama muka, muka kamu ya? Iya dok benar dok. Oke. Silakan dokter ini Jadi sudah jelas dok. oke, per definisi bahwa dari Infectious Disease Society of America mengatakan bahwa febrile neutropenia ini sebuah eh, gejala atau simptom di mana mendapatkan pengukuran suhu oral tunggal itu kurang lebih 38,3 derajat Celcius atau suhu yang diulang selama 1 jam itu kurang lebih 38 derajat Celcius dengan menggunakan obat tidak berhenti. Lalu dihitung jumlah neutrophil absolutnya atau absolute neutrophil count-nya itu kurang dari 500 sel per mikroliter atau yang diperkirakan akan menurun kurang lebih 500 sel per mikroliter dalam 48 jam berikutnya. Lalu program TPN ini ditetapkan sebagai kegawat darurat medis dan onkologi yang memiliki angka mortalitas tinggi. Berapa angka mortalitasnya nanti kita pelajari di depan. Lalu definisi juga bahwa neutropenia dapat terjadi sebagai konsekuensi dari cedera sum tulang, baik itu kanker sendiri karena ada kanker yang berkembang, menyerang atau metastasis ke sumber ke tulang belakang hingga mengenai cedera sum tulang. Lalu dari efek dari kemoterapi itu sendiri, di mana kemoterapi juga menghentikan atau eh, mempengaruhi produksi dari sel darah merah karena dia menyerang sum tulang juga. Dan juga ada proses radiasi, radiasi di mana ada
penyebaran di tulang belakang, kita sebagai dokter onkologi biasanya mengkonsulkan untuk dilakukan radiasi pada tulang belakang. Ini yang dapat menyebabkan gangguan apabila pada mesin tulang hingga menyebabkan neutropeni. Ataupun lain seperti penyakit lain, penyakit imunitas lain, atau leukemia yang itu yang mendasarinya sel kombinasi dua kejadian. Kalau epidemiologi, epidemiologi ini adalah ilmu tentang berapa jumlah masyarakat. Ini kita melihat bahwa di masyarakat biasanya terjadi PKN ini tidak di metode biasa. Nah, 90 kasus ini dialami oleh pasien-pasien yang telah dilakukan kemoterapi karena tadi saya bilang bahwa kemoterapi ini juga menyerang sel tulang. Dan Tembok mau dibakar. 50%, halo, Kemang-kemang mendingan pindahin ke tengah. halo, Ya pokoknya kita halo, ada minta sih ke waktu kita tergantung halo, kita. Saya halo, minta suara saya bocor ya? ini mumpung Sabtu nih. Halo, ada yang Ya bocor dok, suaranya ya? sepertinya ada yang bocor ya. Ada yang bocor suaranya? Sudah, Sudah dok, sudah diangkat. sudah dilanjut Sudah lagi di, ya. Oke, silakan dok jadi dilanjutin. tadi sampai tadi bahwa 50% pasien dengan neutropenia ini febral 50% pasien dengan febral neutropenia ini akan mengalami infeksi ya. Jadi hampir setengahnya pasien dengan gangguan eh, fungsi darah febral apa neutropenia sel-sel darah merah itu sel-sel darah putihnya turun lalu diikuti dengan demam ini 50% akan diikuti dengan infeksi. Perlu dipahami ya. Jadi kemoterapi, saya bilang kemoterapi 90%-nya kemungkinan ada neutropenia atau gangguan darah. Lalu eh, neutropenia ini bisa diikuti dengan demam. Nah, 50% dari pasien-pasien yang mengalami neutropenia ini mengalami infeksi. Oke, itu perlu dipahami dulu ya. Di mana 20% ini akan mengalami bakteremi atau sepsis, artinya infeksi bakterinya sudah di seluruh tubuh ya, sudah berat. Nah, tadi itu sekitar 20-30% pasien dengan febral neutropenia ini mengalami komplikasi yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Ya. Oke, mortalitasnya 10% bila tidak ditangani dengan baik. Oke, faktor resikonya usia lanjut, ada komorbid. Komorbidnya apa? Stadiumnya, stadium lokal lanjut, stadium lanjut, dan stadium awal beda ya. Karena stadium lanjut itu sudah mempengaruhi hatinya, sudah mempengaruhi parunya, sudah mempengaruhi susun tulangnya, ya. Mereka itu komorbid. Apalagi ada PPOK, ya, penyakit paru oportunis mempengaruhi karena itu meningkatkan resiko jadi pneumonia, PCHD, diabetes, steroid, ya. Apa semua kondisi yang berkaitan dengan fungsi tulang. Yang kedua apa? Status nutrisi yang buruk. Jadi ini sebuah kondisi itu pasien-pasien dengan status gizi yang buruk tentu secara fisiologis tidak bisa membuat adalah sel-sel darah putih itu kembali seperti semula ya karena status nutrisi yang buruk. Terus status fungsional buruk atau ya karena skill ya karena skornya buruk dan penyakit kardiovaskular. Lalu riwayat febral neutropenia sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah mukositis karena mukositis berkaitan dengan gastrointestinal ya lambung. Etiologinya apa? Nah, ini kita lihat etiologi demamnya dulu ya. Kita lihat etiologi demamnya bahwa kebanyakan kasus etiologi infeksi ini dapat ditentukan eh, tidak dapat ditentukan sebabnya atau kita sebut biasanya fever of unknown origin FOO. Ini cukup banyak di rumah sakit dengan FOO. Tak dapat diketahui, tapi sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan neutropenia ini adalah bakteri gram-gram positif. Seperti apa aja? Staphylococcus aureus, ya, Streptococcus pneumoniae yang paling sering ya, gitu. Terus ada juga yang bisa menyebabkan
bakteri ini itu adalah gram-gram negatif. E. coli, itu bisa ya. Pseudomonas, itu kalau bilang jawab rawat terus itu terlalu lama. Yang tadi bilang, jadi uh, kalau ini terbaca nggak di teman-teman ya? Maaf ini agak kecil karena ini uh, cukup penting maka saya masukin semua bahwa penyebab neutropenia ini bisa disebabkan oleh congenital neutropenia yaitu pada uh, terdapat gangguan ya, terdapat gangguan dari organ tersebut, organ susun tulang ataupun diakibatkan karena obat. Obat ini macam-macam, ada obat antibiotik, anti malaria, obat anti inflamasi seperti non steroid anti inflamasi kayak asalofenamat gitu ya, asalofenamat, ibuprofen, lalu eh, psikotropik drugs juga dapat mempengaruhi gangguan juga ya. Anti tiroid juga bisa mempengaruhi. Cardiovascular drugs juga mempengaruhi terjadinya yang namanya febrile neutropenia. Anti demam, dan terakhir ada gangguan nutrisi, yang saya bilang tadi ya. Bagaimana patofisiologi terjadinya neutropenia, febrile neutropenia? Jadi febrile neutropenia ini diakibatkan karena efek samping yang menyebabkan supresi hematopoiesis. Jadi hematopoiesis ini pembuatan sel-sel darah di daerah sumsum tulang. Nah, kemoterapi ini dapat menyebabkan supresi pembuatan sel-sel darah ini. Lalu biasanya terjadi 7 sampai 10 hari setelah kemoterapi. Nah, neutrofil yang rendah ini menghambat respon inflamasi tubuh terhadap infeksi. Jadi, gejala klasik inflamasi ini sering tidak muncul atau minimal. Dilihat yang bisa terlihat adalah demam sebagai tanda infeksi yang sebagai satu-satunya indikasi jadi infeksi yang parah. Karena apa? Karena neutrofilnya yang rendah menyebabkan respon inflamasi tubuh itu terhadap infeksinya rendah juga. Oke. Bagaimana kita mengevaluasi tetap penilaian resiko? Yang pertama, anamnesis tentu ya. Apakah ada riwayat kemoterapi, ya, ada riwayat stabilan neutropenia sebelumnya, riwayat infeksi, alergi, ya. Yang kedua, ada rumusan fisik komprehensif dan identifikasi tanda-tanda infeksi. Yang ketiga, pemeriksaan tambahan seperti foto darah. Ini penting foto darah ya untuk mengetahui tanda sepsis, urin, sputum, ataupun CT scan. Ada dua alat penilaian diagnostik yang digunakan. Yang pertama adalah Multinational Associated for Supportive Care in Cancer, atau kita bisa singkat MASCC, dan Clinical Index of the Stable Febrile Neutropenia. Jadi, kita bedakan nih, kalau MASCC ini adalah scoring index untuk menilai risiko komplikasi yang diakibatkan febrile neutropenia. Dengan faktor resiko, dengan nilai-nilai yang lebih dari 21 dianggap berisiko rendah. Yang kurang dari 21 dianggap berisiko tinggi. Apa-apa aja komponennya. Ini ada komponennya. Oke, ntar ya. Ini ada komponennya, komponen-komponen MAFC Scoring Index, yaitu Multinational Association of Support Care in Cancer. Jadi kalau dia kurang dari 21, dia berisiko rendah. Nah, jadi lihat burden of illness-nya. Ya, kalau dia mild, kalau nggak ada, ini 5. Ya, bagus artinya. Kalau nilai burden of illness-nya nggak ada atau mild, 5. Ya, kalau lihat eh, moderate symptomnya, 3. Kalau lihat burden of illness, lihat bebannya gimana, severe atau berat, nilainya 0. Ya, terus lihat apakah ada hipotensi nggak. Kalau dia nggak ada hipotensi, nilai 5. Kalau dia nggak ada gangguan COPD atau PPOK, nilai 4. Jadi kalau dinilai ini 5, tambah 5, tambah 3, tambah 5, tambah 4, ini sebenarnya lebih 21, dianggap baik. Tapi kalau ini yang nggak ada, benar-benar
nggak ada nih ya, jadi nol. Hari kita main nol saja nih, nol. Terus apalagi eh pokoknya di bawah 21 itu bersiko tinggi. Oke. Lalu untuk melihat diagnostik lain ada namanya clinical index of stable febrile neutropenia, KISNE namanya ya. Dia untuk melihat indeks klinis neutropenia, dilihat kalau skor KISNE itu eh, kecil, dia akan bersiko rendah. Misalnya nilainya nol, dia akan bersiko rendah ya. Kalau dia tinggi, dia akan beresiko. Jadi untuk menilai CISNE ini, CSNE ini, dia dinilai pada fase-fase perawatan ya, bukan fase-fase akut. Jadi kalau pada fase perawatan dia nggak bisa nih, dia datang dalam fase fase nggak boleh dalam fase akut, dia dalam fase perawatan. Lihat nih, ada ekoknya gimana. Kalau ekoknya itu lebih dari dua, nilainya ada COPD nilainya satu. Ya. Nilai lebih dari tiga itu merupakan resiko tinggi. Oke, ini ya, low risk, high risk ya. Apa itu differential diagnosis? Ada diagnosis bandingnya, yaitu medication allergy and toxicity. Nah, ini kadang eh, suka berkaitan nih antara pengobatan alergi terhadap obat dan keracunan obat ini mirip-mirip nih gejalanya dengan pemberian neutropeni dengan nilai neutrofil yang rendah ya. Ada reaksi transfusi juga ya. Ada sindrom lysis tumor, tumor related fever ada juga ya. Tromboflebitis yang artinya peradangan pada saluran vena ya, biasanya saluran infus. Terus adanya viral infeksi gitu ya. Nah, ini penting manajemen neutropeni, manajemen febrile neutropeni. Yang pertama, tentu kita tata sana resusitasi dulu ya. Airway, breathing, circulation. Airway-nya gimana? Jadi yang pertama adalah penatasanaan awal adalah resusitasi dulu. Airway, breathing, circulation gimana? Untuk antibiotik empiris harus segera diberikan. Ya. Nah, bila ada demam, lihat nih loris dan air itu mulai ya. Kalau loris, kita lihat nih, ini bisa nggak diberikan jalan pakai lewat oral ya. Ada orang yang melihat, ada suster yang melihat caregiver ya, atau rumahnya dekat dengan rumah sakit, nggak bisa, ya kita kata di rawat jalan harus diberikan infus pada pasien yang inpatient ya. Nah, kalau oral bagus, diobservasi ya, 4 jam sampai 24 jam diobservasi. Kalau bagus nanti boleh pulang ke rumah diobservasi sampai 96 jam ya. Dibawa pulang nih obat-obat oral nih, oral ciprofloxacin ditambah pramoxiclav ya. Gitu. Jadi prinsip terapi antibiotik harus spektrum luas dan obat berdasarkan faktor risiko. Nah, tapi kalau high risk langsung aja masuk rumah sakit ya. Kirim ke rumah sakit. High risk dia apa aja high risk? Yang tetap ini berat, demam, nggak turun-turun, kelihatan unstable ya, ya komorbid, jantung, DM, langsung ke rumah sakit. Ini ada algoritma dari MD Anderson, bagaimana mirip-mirip saja kayak tadi. Jadi dia melihat sal lengkap dia lihat complete blood count-nya gimana, dari itu gimana, ini gimana. Terus biasanya pasien dipakai eh, dilihat apakah ada kecemasan hemoport atau enggak. Misalnya suka ada infeksi di daerah hemoport gitu ya. Dilihat ya apakah ada gangguan karyawan atau tidak. Nah, semua itu kalau misalnya pasien
sudah didiagnosis kemungkinan terjadinya pagelaran neutropeni, diberikan antibiotik apepin, ya. Bila terjadi gangguan mukositis atau terjadi gangguan sariawan yang berlebihan, kita mesti curiga apakah ada gangguan di dalam intraabdomen. Kayak itu kita berikan tambahan metronidazole. Jadi cefepime tambah metronidazole. Atau diberikan piperacillin tazobactam atau meropenem langsung. Ya, kalau terjadi sepsis, dia memerlukan vasopresor, pasien dapat diberikan tambahan amikasin. Di samping kita harus resusitasi dengan cairan ataupun dengan oksigenasi. Oke, bila terdapat gram positif yang tidak bisa sembuh dengan obat antivirus tadi, kita boleh kasih lakukan tindakan-tindakan tambahan, obat-obat yang berkaitan dengan MRSA ya, yang sudah resisten dengan antibiotik ya. Nah, apa aja obat-obat obat-obat yang methicillin resisten fokus ya bisa dengan vancomycin gitu ya. Vancomycin. Oke, saya kira itu ya. Pokoknya diberi antibiotik, yang penting antibiotik. Meropenem, pada gangguan versi berat, yang harus tambah dengan metronidazole, bila ada sepsis, bisa dilakukan tambahan dengan tambahan amikasin, ya. Bila ada MRSA atau methicillin resisten, harus itu berarti kan vancomycin. Nah, kita kapan evaluasinya? Kita evaluasi dalam 3 jam sampai 4 jam pertama. Kalau bagus, pasiennya sudah stabil, pasiennya afebril, aduh, maaf. Kalau pasiennya sudah afebril, sudah bagus, eh, dilihat apakah tidak ada infeksi lain, boleh pulang. Ya, kita pulangkan, kalau lebih kontrol kembali minggu depan untuk melihat eh, perkembangan dari pasien tersebut. Oke, ya. Ini adalah faktor-faktor resiko, apakah ada sepsis. Jadi, eh, ini dapat kita berikan juga terapi-terapi tambahan berupa eh, yang namanya JSF. Nah, JSF dia ini adalah eh, obat untuk menstimulasi dari pembuatan neutrofil. Dia kayak granulocyte colony stimulating factor namanya kalau biasa Arab itu. JS, JCSF, granulocyte colony stimulating factor. Nah, ini maksudnya kalau usia-usia di atas 65 atau dengan sepsis kita harus berikan itu, obat-obatannya ada ya, banyak loh jenisnya ya, diberikan 1 kali 300 mikrogram untuk suntik kecil untuk 1 cc itu. Komplikasinya apa sih? Komplikasinya dengan neutropenia berat itu eh, kompli nggak ada komplikasi yang berarti bila ditangani dengan cepat, tapi bila ditangani dengan telat dapat menyebabkan shock dan akhirnya kematian. Prognosisnya tadi, kalau skor masnya itu lebih dari 21, mortalitasnya kurang dari 50%. Jadi kalau skor masnya tinggi, mortalitasnya kurang dari 5%. Tapi bila skor masnya kurang dari 15, mortalitasnya meningkat menjadi 40%. Oke. Pasien dengan shock septik atau sepsis berat, dilihat prokasitoninnya. Kalau kasitoninnya ini lebih dari 2 nanogram per mililiter, ini kemungkinan prognosisnya buruk. Harus segera diresultasi. Ya. Bahkan bisa dilakukan tindakan eh, kalau sudah banyak sekali gangguan ginjal, bisa dilakukan HD. Ya. Yang penting adalah fokus infeksinya. Pencegahannya gimana? Nah, pencegahannya dengan
Profenolol, ada obat-obatan antibiotik, anti jamur, pengobatan-pengobatan dengan menggunakan GSS, GCSF, penyakit vektor, ya. Edukasinya penting karena pasien-pasien dengan cancer kita harus edukasi. Kadang dokternya pasiennya terlalu banyak, misalnya gitu ya. Pasien lupa nanya, gimana sih supaya nggak terjadi problem neutropeni, konseling. Nah, terus bila mengalami problem neutropeni, apa sih yang harus dilakukan? Minum obat, apa segala macamnya, hindari hindari orang-orang yang terinfeksi atau infeksi nafas ya. Atau ya dapat diberikan tadi obat-obatan JCSF tadi. Jadi kesimpulannya bahwa pentingnya deteksi dini dan pengobatan cepat. Nah, jadi cepat dan tepat untuk menangani febral neutropenia. Profilaksis pada pasien risiko tinggi atau riwayat febral neutropenia eh, diharapkan diberikan ya. Jadi profilaksis itu biasa tadi ya, granulosit tadi, granulosit stimulating factor tadi. Lalu yang terakhir adalah febral neutropenia merupakan kedaruratan onkologis yang memerlukan onkologi, kedokteran darurat, farmasi, perawat, apoteker yang terlatih, hingga kita dapat bekerja sebagai tim interprofesional yang kolaboratif.